Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma tawajjaha tilqa madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatubukuma. Hatta yusdirar riyah. Wa abuna syaikhun kabir. Fasaqqa lahuma thumma tawalla ila dhil. Faqala rabbi inni lima ilayya min khairin faqir. Faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya.
liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qawmil zalimin qalat ihdahuma ya abatis ta'jir inna khayra man istajartal qawiyyul amin qala inni uridu an unkihaka ihdabanatayya hataini ala an ta'jurani ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an asyqa 'alaik satajiduni insya'allahu minas shalihin qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil.
Mangga wihandi ayat 22 hiji dua tilu walamma tawajjaha tilqa madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdirar ri'ah wa abuna syaikhun kabir lauma thumma tawalla ilawzil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la takhaf najawta minal qawmil zalimin qalat ihdahuma ya abatis ta'jir inna khayra man ista'jartal qawiyyul amin qala inni uridu an unkihaka ihdabanatayya hataini ala an ta'jurani ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashra fa min indik wa ma uridu an ashqa alaik satajiduni insya'allahu minas salihin qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Walam
walamma dan ketika tawajjaha menghadap atau pergi ke tilqa arah Madian sebagaimana sudah sering dibahas, ini dulunya kampung negeri Nabi Syuaib. Ya, Madian itu salah satu putra Nabi Ibrahim sesudah Ismail dan Ishak. Keturunannya disebut Madian. Tinggalnya di daerah Laut Merah. Jadi Nabi Musa dari Mesir itu berjalan ke pesisir, ya, mulai nama Pantura, lalu sampai di Madian. Dan niatnya memang ke sana. Jadi ketika Nabi Musa mau pergi ke Madian, qala, Nabi Musa berdoa, asa Robbi, semoga Robku, mudah-mudahan Robku an yahdiyani, memberikan petunjuk kepadaku, membimbing aku sawa as-sabil, ke jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi sedang tertekan, ya, diteror, penting berdoa dalam setiap saat. Kemarin Nabi Musa berdoa, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ketika berangkat juga berdoa agar tidak menempuh jalan yang menyimpang. Karena ketika keluar itu kadang orang ketika di Pasir Koja mah soleh, gara-gara pindah ke Amerika, ya, jadi melenceng, pindah ke Jepang, pindah ke Hong Kong, ke Indramayu mah moal meureunnya, pindah ke Jogja mah moal meureun. Jadi maka dari itu penting, apalagi ini sedang dalam kondisi tertekan. Biasanya orang ketika tertekan itu mudah sekali berbelok, ya. Nah, ini doanya silakan dihafal, diingat, asa Rabbi ayyahdiyani sawa asabil. Atau mau pakai doa Nabi Muhammad di dalam surat Al-Isra, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu ketika Nabi hendak diusir, ya, dibunuh atau diusir, maka Nabi memilih hijrah dan doanya itu, masukkan aku ke tempat yang benar, keluarkan aku dengan cara yang benar, dan berikan kepadaku kekuatan yang menolong. Jadi agar ketika hijrah itu kemudian tidak menyimpang. Termasuk ini buat bapak-bapak, ya, yang terkendala corona, jadi banting setir maisah, bisa ini asa ay Rabbi ayyahdiyani sawa asabil, agar pilihan kita di pekerjaan yang baru, di kehidupan yang baru itu tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Walamma dan ketika waroda datang Madian, ke mata air di Madian, sumur atau sungai atau mata air, ya, balong, kolam. Wajada Nabi Musa menemukan alaihi di sana ummatan, sekelompok, minan nas dari orang-orang, yaskun yang sedang memberi minum. Imam Ibnu Katsir menafsirkannya memberi minum ternaknya. Kan bergiliran, ya. Nya siga di lembur mata air teh paciwit-ciwit, ya. Kadang gara-gara mata air pirage menta dipengkolkeun itu bisa jadi konflik, ya. Qala, ya, wa wajada dan Nabi Musa menemukan min dunihim, di belakang mereka. Jadi para peternak yang sedang memberi minum ternak-ternaknya itu berkumpul. Nah, ada di bagian belakangnya imro'ataini, dua perempuan tazudan yang sedang menahan ternaknya. Nabi Musa bertanya dengan iba, ya, nyatun ngaranna ngangong domba, ngangon
unta itu pekerjaan laki-laki, ya. Ini kok perempuan, dan tersisihkan lagi di belakang. Qala, maka Nabi Musa bertanya, ma khotbukuma, apa kepentingan kalian berdua? Kenapa cenah di sini di belakang, nggak maju ke depan? Qalata, kata dua perempuan itu, la nasqi, kami tidak mungkin bisa memberi minum ke ternak-ternak kami, hatta sehingga yusdiro, sudah berangkat ar-ri'a, para peternak, para penggembala-penggembala itu, ya. Nya cenah dek masuk kumaha ke ternakna pabaliut, ya, yang digembalanya nanti bercampur susah lagi. Atau sabedas-bedas nage tenaga perempuan, ya. Gak mungkin kami masuk mendesak pas sedak-sedak itu laki-laki, kami perempuan, ya. Wa abuna syaikhun kabir, dan ayah kami seorang yang sudah tua renta, mesti bisa init-initan jauh, ya, apalagi mengeluarkan tenaga besar untuk menggembala kambing atau unta ini, ya. Ini jadi dalil bahwa seorang lelaki itu harus perhatian kepada perempuan, dan ini bukan masalah kesetaraan gender, ya. Saya dulu pengalaman pangdam, penumpang damri, disebut damrina ya nama. Atau dulu kalau naik kereta di busway di Jakarta, termasuk kereta api, kan kalau ada perempuan kita persilakan perempuan. Itu ayah perempuan lu berang, nggak apa-apa Pak. Saya juga sama dengan laki-laki. Laki-laki bisa berdiri, saya juga bisa berdiri. Najurate Aisyah. Jadi kurang ajar ya, dabung korban kesetaraan gender gitu. Jadi dia nggak mau perempuan itu ada di bawah bantuan laki-laki, itu nggak mau, ya. Ingin seperti laki-laki, kurang ajar. Di Islam itu harus begitu. Ini ayat mengajarkan begitu. Jadi kita harus perhatian, ya, ke perempuan, terutama istri sendiri, ya. Ari ka perempuan batur meni perhatian, ka pamajikan sorangan balik di pasar beratnya ngais budaknya mau barang minta diantur, ini tuh sorangan tuh. Nah, kurang adab namanya, kurang ajar. Jadi perhatian pada perempuan itu akhlak Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa bedas, ya, tenaganya besar, tapi tetap ada kelembutan. Yang kedua, ini menunjukkan akhlak mulia perempuan, dan mereka berbakti kepada orang tua sampai mengerjakan pekerjaan laki-laki, dan itu halal, ya. Tidak termasuk yang disebutkan ciri kiamat, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, tidak. Itu mah yang memang sudah melanggar kodrat. Tanu diwawancara ku si Dedi, tah mah ciri kiamat mah. Lalaki juga awewe, ting lalaki, ting awewe, ting awewe, ting lalaki, teu puguh, ya. Tapi kalau perempuan mengambil alih pekerjaan laki-laki karena laki-lakinya tidak ada, apalagi di sini jelas ayahnya sudah tua renta, itu bagian dari birrul walidain. Termasuk juga sebaliknya, tah hari awewe ngagawean pagawean lalaki mah babari hidang, iya lalaki ngagawean pagawean awewe hese. Puna anak kabeh lelaki 5 ese we mau tuh pegan awepan eueuh awewe lagi aya si ibu. Ini susah, ya. Padahal yang namanya birrul walidain itu lintas, ya, mau mengerjakan pekerjaan laki-laki perempuan atau laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan boleh. Dan ini bukan masalah kesetaraan gender, ya. Jangan dijadikan dalil itu, cenah lihat kesetaraan gender. Perempuan juga bekerja seperti laki-laki keheula. Ya. Ini mah masalahnya karena orang tua ini nggak punya anak laki-laki dan tidak ada yang mencarikan penghidupan kecuali mereka perempuan harus bekerja sendiri. Ini seperti yang pernah kita tulis di Buletin At-Taubah, ya. Saya pernah tulis perempuan tangguh Asma binti Abu Bakar, termasuk Fatimah, pernah kita tulis. Jadi yang namanya Asma itu
cari kayu bakar sendiri, ngalah air sendiri. Padahal cari kayu bakar itu jauh. Ketika berat, ya manggul kayu bakar, ketemu dengan Nabi. Ayo teh, cenanya kan kakaknya. Ayo ce merenan kakaknya Aisyah kan. Ayo naik dibonceng karunya. Dan itu kata para ulama bukan berarti nempel jika naik Gojek, lain. Kalau saya pribadi tetap ya, saya ikut madhab Dedeh almarhumah. Ibu mah mun ngaji ka lembur dijemput ku ojek kajeun leumpang cenah gitu, kecuali ojekna awewe cenah gitu. Kajeun leumpang keheulaanan urang kudu antel jeung lalaki cenah di motor gitu. Itu kata Imam An-Nawawi karena unta itu kan posisi joknya tidak menyebabkan rapat ya. Jadi berjauhan mun ayeuna mah lah mobil Grab mah teu nanaon. Pan najan sa mobil tapi teu pantel, teu nanaon, ari motor mah pasti antel. Tapi bararan adalah santri di situ Aksana oge anger we baralik teh pesenna Grab. Daripada ceteku ojek mending ku ustad pugu-pugu halal ustad. Maksudnya ulah gitu, lain artinya nya kesempatan dalam kesempitan. Nah, jadi itu kata Imam An-Nawawi menunjukkan seorang istri mengerjakan pekerjaan suami. Kemana Zubairnya? Karena Zubair berangkat jihad. Sekali berangkat jihad kan sebulan 2 bulan, ya, terbalik-balik tugas militer. Maka otomatis Asma cari kayu bakar sendiri, ngalah air sendiri, maraban kuda sendiri. Yang paling susah kata Asma itu cenah memberikan pakan kudanya paling hese. Ini walau alam dabdi pengalaman ya. Jadi ini menunjukkan boleh, bukan berarti dalil kesetaraan gender tuh cenawe ngagawean pagawean lelaki bekerja, bukan. Fasaqalahuma, lalu Nabi Musa memberikan minum untuk mereka berdua, maksudnya untuk ternaknya. Thumma tawalla ila dzil, kemudian Nabi Musa berlindung di bawah iuh-iuh ya. Dzil itu bayang-bayang, maksudnya pohon yang rindang. Niuhan. Nabi Musa tidak menuntut upah. Ini menunjukkan pengorbanan tulus ya, membantu dan tidak meminta upah. Upahnya minta ke Allah. Faqal Rabbi, wahai Rabbku, inni sungguh aku lima anzalta, dengan apa yang kau turunkan, ilayya kepadaku, min khairin, dari harta, dari kebaikan. Khair itu kan bisa harta duniawi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa manusia pembangkang? Karena mereka betul-betul mencintai khair. Khair di sana harta ya, gila dunia. Khair fakir, betul-betul membutuhkan ya. Ini oleh Ustaz Rahmat Najib ditulis dalam buku Percikan Doa, doa orang yang miskin tayu doana ya. Jadi kalau kita banyak butuh nya dihargikannya ayawe butuh mah. Ini doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi kita berkorban tulus. Pangabutuh orang gak usah minta ke manusia, minta ke Allah. Meski tentu nanti bantuan itu datangnya dari manusia. Mau langsung Allah celingnya turun mobil di langit, mal mungkin. Tetap pakai mekanisme sunatullah. Di antaranya faja'atuhu, maka datang kepada Nabi Musa ihdahuma, salah satu dari mereka berdua tadi, tamshi, berjalan alastihya, dengan malu-malu. Nah ini ada berjalannya seorang perempuan, bukan seperti digambarkan dalam hadis ma'ilatun mumilatun ruhusuhunna kasnimatil bukhti. Gulak gilaknya, mumilat, senggal-senggolnya kumaha lah gitu, digoyang-goyang awakna. Punuk mereka, kepala mereka seperti punuk unta gigian, ya, tidak cicing gigian. Dan mereka nisaun kasiyatun ariyatun, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, ya, dipakai pakaian mangan
auratnya terbuka, bisa transparan, bisa ngajiplak, bisa sawareka tutup, sawareka buka. Ini perempuan-perempuan sombong, kata Nabi, la yadkhulunal jannah wa la yajidna riha. Jangankan masuk surga, ngambu seungitna we ge moal, dan wangi surga itu tercium dari jalak perjalanan 40 hari, 40 bulan, saya lupa lagi. Ya. Jadi ngadegetan we ge moal kemudian asup ka surga. Itu perempuan-perempuan sombong. Makanya Nabi dalam hadis menyebutkan perempuan itu setan. Kenapa perempuan setan? Ini ada beda tuh lempang jalan kaki laki-laki, jalan kaki perempuan kalau mau beda. Perempuan itu memikat, ini kumaha setan. Ya. Bisa menjerumuskan, laki mah biasa-biasa, ya, tidak akan memikat. Tapi kalau perempuan beda, tubuhnya beda, jalannya beda. Makanya adabnya itu istihya, harus malu, tidak memperlihatkan diri. Ya, kalau memperlihatkan diri itu kurang adab, alias biadab. Qalat, selalu dia berkata, inna abi, sungguh ayahku yad'uka, memanggil anda, liyajziyaka, untuk membalas anda ajro, upah ma saqaita lana, yang anda bantu memberi minum kepada kami. Falamma ja'ahu, ketika Nabi Musa datang kepadanya, wa qassa alaihil qasas, dan menceritakan kepadanya kisah-kisah. Kenapa Nabi Musa datang ke Madian? Itu karena Nabi Musa membela yang lemah, melawan yang zalim, dan Nabi Musa enggak kuat sendirian melawan tentara negara yang zalim, jadi Nabi Musa lari. Qala, kata laki itu, la takhaf, kamu jangan takut, najauta minal qaumidz zalimin, kamu sudah selamat dari kaum yang zalim. Siapa lelaki kakek-kakek ini? Berapa banyak ulama menyebutkan ini Nabi Syuaib karena Madian. Tapi Ibnu Katsir menyebutkan terlalu jauh. Karena Nabi Syuaib mah di Al-Qur'annya wa ma qaumul lutim minkum biba'id. Kaum Lut tidak jauh dari kalian. Kaum Lut kan kaum zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan Nabi Musa kan jauh. Kata Ibnu Katsir jaraknya 4 abad. Jadi kemungkinan besar bukan Nabi Syuaib. Ada banyak riwayat yang menyebutkan namanya. Ada yang menyebutkan Sairun, ada yang menyebutkan Yasri, walau alam. Kata Ibnu Katsir gak penting. Ya, yang jelas ini orang solih, orang Madian. Najauta minal qaumidz zalimin, kamu sudah selamat dari kaum yang zalim. Qalat ihdahuma, berkata salah seorang dari keduanya, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, pekerjakanlah dia. Inna, sungguh khairu, yang terbaik, manistajarta, orang yang kamu pekerjakan, al-qawiyul amin, orang yang kuat dan amin lagi amanah. Kuat di sini berarti sekarang punya skill, ya. Ini kewajiban lelaki mah kudu al-qawiyul amin, agar tidak susah cari kerja. Ya. Qala, orang Madian itu, ya, orang tua Madian itu bijak. Kalau dipekerjakan nanti dekat anak perempuannya gimana, ya udah dinikahkan sekaligus. Inni uridu, sungguh aku ingin an unkihaka, menikahkan kamu ihdabnatayya hataini, dengan salah satu dari kedua putriku ini. Ala ang ta'juroni, mas kawinnya, maharnya kamu buburuh kepadaku, bekerja kepadaku, samania hijaj, 8 musim haji, maksudnya 8 tahun. Fa'in atmamta asron, jika kamu sempurnakan jadi 10, famin indik, terserah kamu. Ya, ini menunjukkan mahar itu boleh dengan jasa. Ya, seperti sahabat maharnya mengajarkan Quran, lain mushaf Quran, lain ngajarkan Quran. Dan itu mengajarkan Quran itu bagi yang fakir miskin. Ya. Bukan keutamaan, bukan. Nabi oge nggak pernah mas kawinnya ngajarkan Quran. Karena miskin tuh boga duit, pek ngajarkan Quran. Ya bukan keutamaan. Ya.
Makanya saya pernah heureuy anak ge hafid Quran, anggur mas kawin mah duit jeung emas teh gitu. Teu kudu maksakeun ku Quran ya. Mas kawinnya baca surat Al-Fatihah murah-murah teuing. Wa ma uridu, dan aku tidak ingin an asyqa alaik, memberatkan engkau. Ya, silakan mau 8 tahun boleh, 10 tahun boleh. Satajiduni, insyaallah kamu akan menemukanku insyaallah minas sholihin, sebagai orang-orang solih. Nah ini yang jadi dalil ya, di zaman Umar perempuan itu berhak menuntut mahar mahal. Sok bayangkan pas 10 tahun bekerja mun sabulana 3 juta, sabaraha juta gitu. Sebulan 3 juta, setahun bisa sabaraha juta ya, 36 juta kali 10 260 juta. Tuh standar mas kawin teh sakitu. Nya lamun teu malah buburu 10 tahun nya kami toha. Qala, kemudian Nabi Musa menjawab, dzalika baini wa bainak, itu di antara aku dan di antara kamu ya, maksudnya sepakat. Ayyamal ajalaini, 2 ajal mana saja, qada itu yang aku tunaikan, mau yang 8 tahun, mau dilebihkan 10 tahun. Ini bukan riba ya. Ini bukan riba, ini mah tambahan kebaikan. Istilahnya qardul hasan, boleh. Kayak kita bayar utang dilebihkan boleh. Melebihkan kebaikan itu boleh. Kan Nabi Syuaib orang Madian ini kan gak menuntut ya. Kalau ini tambah enggak silakan, mau 8 mau 10 silakan ya. Mungkin standarnya 10 tahun, tapi karena karena orang Madian ini gak mau memberatkan, jadi 8 tahun saja. Tapi kalau mau kayak yang lain 10 tahun silakan. Qada itu yang aku tunaikan, fala udwana alayya, maka tidak ada permusuhan untukku. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah atas apa yang kita ucapkan menjadi wakil. Ini jadi dalil musyarakah ya, kerjasama dalam bisnis, termasuk antara mertua dan menantu. Itu harus jelas akadnya. Jadi minantu gawe kami tohati itu naon akadna. Nah mas kawin dianggap mas kawin jadi lunas, ini mas kawin mayar gawe teh diburuan, harus jelas ya, akadnya harus jelas. Dan itu yang nanti agar tidak ada permusuhan ya. Kalau jelas fala udwana alayya, jadi tidak ada permusuhan. Tapi kalau tidak jelas, musyarakah akad kerjasama itu rentan dengan permusuhan ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.